اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Al-ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Mukhtasar Ahkamis Shiyam, ringkasan hukum-hukum seputar puasa di bulan Ramadan, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan syarat wajibnya puasa yang disebutkan oleh para ulama. Ada beberapa hal. Yang pertama, muslim, balik, aqil, muqim, dan qadir ala saum. Syarat wajibnya puasa ada 5. Yang pertama, muslim. Yang kedua, balik, orangnya sudah dewasa, balik. Kemudian aqil, berakal, muqim, dia tidak safar. Dan qadir ala saum, dia mampu untuk berpuasa. Iya. Dan dalil akan hal itu adalah dalil dari Al-Quran, sunnah, dan ijma' para ulama, dan telah kita terangkan, walhamdulillah. Nah, kemudian juga telah kita terangkan satu masalah bagi orang yang tidak mampu berpuasa dikarenakan kondisinya yang sudah tua renta, atau orang yang sakit, yang dia sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, sakit yang terus menerus. Nah, apakah wajib bagi dia bayar fidyah ataukah cuma disunnahkan? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini, ya. Jumhur ulama mengatakan diwajibkan, namun Syekh memilih di sini pendapat yang mensunnahkannya, karena tidak ada dalil akan kewajiban akan hal tersebut. Namun tentu saja bagi siapa yang menunaikannya, membayar fidyah, ya, bagi orang tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, atau orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka bagi mereka tentu sangat dianjurkan untuk membayar fidyah. Dan ini juga khurujan min khilafil ulama, dalam rangka untuk keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, dan yang terakhir kita bahas adalah bagaimana cara menentukan masuknya bulan Ramadan. Maka telah kita terangkan ada 2 cara sesuai dengan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dengan ru'yatul hilal, melihat hilal Ramadan. Apabila terlihat hilal itu adalah bulan sabit yang muncul di tanggal pertama di setiap bulan Hijriah, maka itu pertanda bahwa Ramadan telah tiba. Nah, atau manakala tidak terlihat hilal, maka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, ya. Setelah 30 Sya'ban otomatis, ya, setelah 30 Sya'ban besoknya adalah 1 Ramadan. Karena telah tetap bahwa bulan di dalam Islam hanya 29 atau 30 hari.
Ya, disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha." Nabi berisyarat dengan jari jemarinya. Bulan itu begini, begini dan begini. Artinya 30 hari. Kemudian kata Nabi, "Wasyahru hakadha wa hakadha wa hakadha." Kemudian bulan itu begini, begini, lalu Nabi melipat ibu jarinya dan begini, yaitu 29 hari. Menunjukkan bahwa bulan dalam Islam hanya 29 atau 30 hari. Ya, dan telah kita terangkan pula bahwa seseorang melihat hilal Ramadan itu di tanggal 29 Sya'ban, di sore hari. Ya, di sore hari sudah bersiap-siap di tanggal 29 Sya'ban untuk melihat hilal. Karena boleh jadi ada kemungkinan besok sudah 1 Ramadan atau masih 30 Sya'ban. Masih 30 Sya'ban. Maka dilihat di tanggal 29 Sya'ban di sore hari. Nah, apabila terlihat hilal, maka tentunya besok sudah 1 Ramadan. Namun apabila hilal tidak terlihat, maka Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari dan besok masih 30 Sya'ban, lusanya baru 1 Ramadan. Ya. Maka ulama menegaskan bahwa apabila hilal tidak terlihat di saat cuaca yang sedang cerah, namun hilal tetap tidak terlihat, ya, maka ketika itu kita genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, sehingga besoknya 30 Sya'ban, dan barulah lusa masuk 1 Ramadan. Dan ini berdasarkan ijma' para ulama. Yang terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu apabila ketika melihat hilal namun hilal tidak terlihat dikarenakan cuaca lagi mendung. Iya. Maka di sana ada ikhtilaf ulama. Apakah besok sudah 1 Ramadan atau Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari? Ya, ada ikhtilaf para ulama. Namun yang benar bahwa apabila mendung maka Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari, sehingga besoknya masih 30 Sya'ban, dan lusa berarti sudah otomatis sudah masuk 1 Ramadan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau ada yang bertanya, berapa saksi yang dibutuhkan untuk mengetahui telah masuknya 1 Ramadan dengan terlihatnya hilal? Maka di sini Syekh menyebutkan, wa yakfi adlun wahidun minal muslimina liyural hilala aw liyural hilalu fayakhudul muslimuna bisyahadatihi. Dan cukuplah satu orang yang adil dari kalangan kaum muslimin untuk bersaksi bahwa dia melihat hilal. Dan ini menurut pendapat mayoritas para ulama terkait dengan hilal Ramadan. Ya, maka kaum muslimin berpegang dengan persaksiannya satu orang tersebut. Faqad thabata fi sunani Abi Daud, maka sungguh telah sabit, telah tetap di dalam sunan Abi Daud, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, tara an-nasul hilala. Kata Ibnu Umar, manusia sedang melihat hilal Ramadan, karena ingin menentukan hilal Ramadan, apakah Ramadan sudah tiba atau belum. Fa akhbartu Rasulullah SAW anni ra'aituhu. Maka kata Ibnu Umar, aku pun mengabarkan Rasulullah SAW bahwa aku melihat hilal. Fasoma, maka Rasulullah SAW pun berpuasa. Wa amaron nasa bisiyamihi, kemudian memerintahkan manusia untuk berpuasa. Ya, hadits ini menunjukkan bahwa Nabi menerima persaksian Ibnu Umar yang dia seorang diri melihat hilal.
Ini dalil menunjukkan bahwa sah dengan satu orang yang bersaksi asalkan dia adil bahwa dia telah melihat hilal, diterima persaksiannya, ya. Kemudian kaum muslimin boleh berpuasa dengan hal tersebut. Nah, kemudian Syekh mengatakan, sawaun kana hadzal adlu minar rijali aw minal inasi fakulluhu tasluhu syahadatuhu lidzalika. Nah, kata beliau, sama saja apakah orang yang adil ini, ya, beliau atau dia minar rijal dari kalangan laki-laki, au minal inas atau dari kalangan perempuan. Fakulluhu tasluhu syahadatuhu lidzalik. Ya, semuanya bisa diterima persaksiannya untuk hal tersebut. Ya. Jadi tidak peduli apakah dia dari kalangan perempuan, dari kalangan laki-laki ataukah perempuan. Asalkan dia sudah melihat hilal, yaitu hilal Ramadan, maka diterima persaksiannya dan kaum muslimin boleh berpuasa dengan hal tersebut. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian beliau tegaskan, wa kadzalika idza ra'al hilala ahlu baladin. Demikian juga apabila penduduk suatu negeri melihat hilal, lazima ala buldanil muslimin al-ukhra ay ya'khudhu bihadzal qawli. Maka diwajibkan atas negeri-negeri kaum muslimin lainnya untuk mengambil, ya, pendapat tersebut. Maksudnya hilal yang sudah terlihat di suatu negeri. Naam, idza kana qad thabata bi ru'yatil udul. Apabila hal tersebut sudah valid dilihat oleh orang-orang yang adil. Kenapa? Li'annal muslimina kullihim li'annal muslimina kullahum mukhatabuna bidzalikal amr. Sebab kaum muslimin seluruhnya dikhitab, ya, dengan perintah tersebut, yaitu sabda Nabi, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Akhrajahul Imam Ahmad. Haditsnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, di sini Syekh ingin menjelaskan, ya, bahwasanya hilal yang terlihat di suatu negeri, maka itu pun menjadi hilal bagi negeri-negeri yang lain. Dan di sini beliau memilih pendapat ini. Masyhur khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau misalnya terlihat hilal di suatu negeri, apakah wajib bagi negeri yang lain ikut berpuasa karena di suatu negeri, ya, yang bukan negerinya telah terlihat hilal? Ini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan apabila sudah terlihat hilal di suatu negeri, misalnya di negeri Saudi Arabia sudah terlihat hilal, maka wajib bagi negeri yang lain seperti negeri kita untuk juga berpuasa karena di Saudi katanya sudah terlihat hilal. Ini pendapat sebagian ulama. Sementara sebagian yang lain berpendapat dengan i'tibarul matali', dilihat pada matlaknya masing-masing. Dilihat kepada matlaknya masing-masing. Matlak itu tempat terbitnya bulan, dan itu berbeda-beda antara satu negeri dengan negeri yang lain, sehingga itulah yang mempengaruhi terjadinya perbedaan hilal di suatu negeri dengan hilal di negeri yang lain. Dan itu pula yang menyebabkan terjadinya perbedaan, ya, malam, siang, ya. Maka tentu saja ketika, ya, di negeri kita sudah malam misalnya, ya, maka di negeri yang lain, ya, sudah masuk waktu pagi misalnya. Ada perbedaan. Nah, ini khilaf yang kuat di kalangan ulama, dan penulis di sini memilih pendapat bahwasanya
apabila sudah terlihat hilal di suatu negeri, maka wajib bagi negeri yang lain untuk berpuasa dengan hal tersebut. Nah, beliau mengatakan, ya, idza ra'aul hilala fi syarq, apabila mereka sudah melihat hilal di suatu belahan timur dari negeri ini, fa innahu la budda ayyura aidan fil buldanil gharibah, fil buldanil gharbiyah, maka sudah barang tentu hilal pun terlihat juga di negeri sebelah atau di negeri bagian baratnya, li'annaha ba'da matla'il baldatil ula, sebab dia datang setelah terbitnya bulan di negeri yang pertama, yaitu di negeri bagian timur. Wa hakadha kullama kanatil baldatu gharban fala syakka anna ar-ru'yah tashmaluha. Maka demikian juga setiap kali di suatu negeri ada baratnya, ya, maka tidak diragukan bahwa ru'yah, ya, hilal itu juga mencakup negeri atau belahan bumi di di bagian timurnya. Nah, jadi intinya beliau memilih pendapat bahwa hilal yang terlihat di suatu negeri, maka itu pula menjadi hilal bagi negeri-negeri yang lainnya. Nah, dan pendapat ini tentunya banyak dikuatkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Syekh Al-Albani juga memegang pendapat ini. Ya. Namun bersamaan dengan itu, para ulama yang memilih pendapat bahwa apabila hilal terlihat di suatu negeri, maka wajib bagi negeri yang lain untuk berpuasa karena memandang bahwa hilal sudah terlihat di suatu negeri, ya, maka mereka pun mengatakan bahwasanya apabila seseorang berada di suatu negeri yang dia punya penguasa di negeri tersebut, maka sudah semestinya penduduk di suatu negeri berpuasa sesuai dengan keputusan penguasanya, sesuai dengan keputusan pemerintahnya. Itulah yang semestinya. Bahkan Syekh Al-Albani dan Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ya, yang beliau berpendapat, ya, sama seperti pendapat ini, namun bersamaan dengan itu kata beliau, dalam rangka untuk menjaga persatuan kaum muslimin, maka hendaknya kaum muslimin yang berada di suatu negeri tidak berpuasa kecuali mengikuti keputusan penguasanya, mengikuti keputusan penguasanya. Dan itu yang sesuai dengan hadisnya Nabi SAW, di mana beliau bersabda, as-saumu yauma tasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas. Puasa itu adalah hari tatkala kalian seluruhnya berpuasa, dan hari berbuka itu adalah hari tatkala kalian seluruhnya berbuka. Ini hari raya Idul Fitri. Dan hari raya Idul Adha pun demikian, hari tatkala semua dari kalian melakukan hari raya Idul Adha, yaitu dengan ketetapan pemerintah kaum muslimin. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan tidak diragukan pendapat inilah yang paling kuat dari pendapat para ulama, bahwa penduduk di suatu negeri hendaknya dia berpuasa, berbuka, berhari raya Idul Fitri, berhari raya Idul Adha sesuai dengan keputusan penguasanya, sesuai dengan keputusan penguasanya. Dan ini tentunya lebih dekat dengan manhaj ahli sunnati wal jamaah dari sisi ketaatan mereka kepada penguasa kaum muslimin. Nah, itu tentunya lebih sesuai. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan walhamdulillah penguasa kita pun di negeri ini,
ya, mereka pun memutuskan masuknya Ramadan juga dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Kemudian setelahnya dilakukan sidang, ya, kalau di negeri kita ada sidang isbat. Naam. Kemudian setelahnya nanti diumumkan oleh Menteri Agama. Nah, maka itulah yang semestinya kita ikuti. Apa yang menjadi ketetapan dari Menteri Agama yang ditetapkan oleh pemerintah dan penguasa kita dalam rangka untuk menjaga persatuan di kalangan kaum muslimin. Maka kita berpuasa sesuai dengan keputusan penguasa, dan kita pun berhari raya Idul Fitri sesuai dengan keputusan penguasa. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menyebutkan satu masalah. Misalnya, ada seseorang yang melihat hilal Ramadan. Dia melihat dengan matanya sendiri. Setelahnya ternyata persaksiannya ditolak oleh penguasa. Dia melihat hilal, tapi persaksiannya tidak diterima oleh penguasa. Nah, setelah terjadi sidang, penguasa menolak persaksiannya. Maka pertanyaannya, apakah orang tadi dan kaum muslimin yang lainnya berpuasa sementara penguasa menolak persaksiannya sehingga dianggap tidak melihat atau tidak terlihat hilal? Apakah dia dan kaum muslimin berpuasa sehingga dengan hal tersebut dia menyelisihi penguasanya, atau dia tetap ikut penguasa dalam keadaan dia betul-betul melihat hilal? Dalam masalah ini terjadi ikhtilaf para ulama, dan yang rajih wallahu alam, apabila persaksiannya dilihat walaupun dia betul-betul melihat hilal, maka dia dan kaum muslimin yang lainnya tidak berpuasa. Dia tetap berpuasa dengan ikut penguasa kaum muslimin. Nah, dan ini pendapat, ya, sebagian dari para ulama salaf seperti Imam Atha, Al-Hasan Al-Basri, Ishaq bin Rahawai, Naam, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini pendapat yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnul Qayyim, Syekh Al-Albani, dan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, dengan dasar hadis as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Puasa itu hari tatkala semua dari kalian berpuasa dengan keputusan pemerintah, dan hari raya Idul Fitri adalah hari tatkala semua dari kalian melaksanakan hari raya Idul Fitri dengan keputusan pemerintah. Nah, hadisnya sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa berpuasa itu mesti dengan keumuman manusia. Kalau hanya dia yang berpuasa, ya, maka menyelisihi hadits ini, ya kan? Menyelisihi hadits ini. Walaupun dia sendiri melihat hilal, maka jangan dia bersendirian dengan hal tersebut. Nah, kecuali kata para ulama, kalau dia hidup seorang diri di tengah hutan, tidak ada yang mengurusi dia di hutan misalnya. Nah, kalau seperti itu dia melihat hilal, sudah, dia berpuasa sendiri. Sebab dia tinggal di hutan. Tapi kalau dia tinggal di negeri, di tengah masyarakat, maka jangan dia menyelisihi penguasanya. Nah, dan para ulama juga beralasan yang namanya bulan Ramadan disebut dengan syahrul Ramadan. Tidak dinamakan syahr bulan Ramadan kecuali perkaranya sudah ishtihar, perkaranya sudah tersebar. Kalau cuma dia yang berpuasa, dia seorang diri, berarti perkaranya belum tersebar, belum masyhur, maka itu bukan bulan Ramadan. Yang namanya bulan Ramadan kalau perkaranya sudah tersebar, orang semua sudah tahu, baru dinamakan bulan Ramadan. Nah, ini juga menjadi alasan yang kuat seperti yang disebut oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka di sini penguasa punya peran penting di dalam mengatur masuk dan keluarnya bulan Ramadan. Iya. Dan tentu saja dengan kebersamaan itu lebih indah
ketimbang apa? Yang satunya berpuasa, yang satunya tidak berpuasa. Terlihat apa? Berpecah belah kaum muslimin dalam berpuasanya, dalam berhari rayanya. Nah, ini tentunya apa namanya dari pemandangan yang tidak dienakkan. Iya. Nah, maka dengan dia berpuasa dan berhari raya bersama penguasa, ini tentunya lebih sesuai ya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sesuai dengan manhaj ahli sunnati wal jamaah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kalau sudah kita ketahui perkara ini ya, bahwasanya hilal Ramadan itu ditetapkan dengan satu orang saksi, entah laki-laki maupun perempuan, dan tetap keputusan berpuasa ataukah tidak itu kembali dengan penguasa kaum muslimin. Nah, demikian pula kata para ulama terkait dengan penentuan masuknya 1 Syawal. Namun ulama menegaskan bahwasanya untuk hilal Syawal itu mesti 2 orang saksi, minimal 2 orang saksi. Beda dengan hilal Ramadan. Kalau hilal Ramadan cukup 1 orang saksi. Berdasarkan hadisnya Ibnu Umar tadi. Kalau hilal Syawal menentukan masuknya 1 Syawal hari raya Idul Fitri mesti 2 orang saksi. Dan ini pendapat mayoritas para ulama dan diantaranya Imam 4. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Berdasarkan banyak dalil dan diantaranya asar dari Umar bin Khattab berkata, la tuftiru hatta yashhada syahidani dawa adlin annahuma ra'ayahu bil ams. Kata Umar, jangan kalian berhari raya Idul Fitri sampai ada 2 orang saksi yang adil yang melihat dan menyaksikan hilal Syawal. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, Abdul Razzaq Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Dan tidak ada seorang pun yang menyelisihi sahabat ya Umar bin Khattab di dalam hal tersebut. Tidak ada seorang pun dari sahabat ya yang menyelisihi Umar bin Khattab di dalam hal tersebut. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Nah, namun sekali lagi ya ketika ada 2 orang yang bersaksi namun persaksiannya ditolak, tetap keputusannya kembali kepada penguasa. Ya, bahkan kata ulama, kalaupun misalnya penguasa menentukan masuknya Ramadan bukan dengan hilal misalnya, maka tetap diikuti penguasa. Kenapa seperti itu? Karena peran besar penguasa dalam hal ini. Kalau mereka misalnya melakukan perkara yang menyelisihi, maka yang menanggung dosanya tentu mereka. Sementara kita kaum muslimin tetap mengikuti hadisnya Nabi, yaitu ketaatan kepada penguasa. Kalau dia mengatakan, "Wah Ustaz, bukankah kalau penguasa misalnya melakukan suatu hal yang tidak sesuai syariat, kita tidak boleh mengikutinya?" Dengan dasar hadis Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun dalam bermaksiat kepada Allah. Naam, tetapi kita mengikuti penguasa karena mengikuti hadis. As-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Kemudian juga dari sisi hujahnya Syekhul Islam tadi, bahwa yang namanya bulan tidak dinamakan bulan kecuali perkaranya harus masyhur, tersebar. Sehingga sekalipun bahkan kata ulama, kalau penguasa menetapkan Ramadan bukan dengan cara ru'yatul hilal, tetap diikuti keputusan penguasa. Wallahu alam bissawab. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah penguasa kita ya, seperti yang kita ketahui bersama, mereka menentukan masuknya Ramadan dengan ada ru'yatul hilal. Nah, ini yang masyru', yang disyariatkan, dan itu dilakukan oleh penguasa kita walhamdulillah. Baik. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sudah tahu terkait dengan menentukan masuknya Ramadan dengan ru'yatul hilal atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari,
dan itu semua dikembalikan kepada keputusan penguasa. Sekarang mulailah kita berbicara tentang syarat puasa itu sendiri. Dan di sini beliau singgung terkait dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Nah, maka Syekh di sini menyebutkan, hal tushtaratun niyatu lis-shaum. Apakah disyaratkan berniat untuk berpuasa? Apakah niat merupakan syarat untuk kita berpuasa di bulan Ramadan? Kata beliau, na'am, tentu saja. La yasihhu shaumu illa binniyah. Tidak sah puasa kecuali dengan berniat. Nah, sawaun kana fardhan au tatawuan, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, harus berniat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Muttafaqun alaih. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, dari Umar bin Khattab. Nah, jadi wajib berniat, bahkan syarat sahnya puasa. Artinya, kalau ada orang yang tidak berniat, maka tidak sah puasanya. Maka tidak sah puasanya. Nah, hanya ulama beda pendapat. Bagaimana kalau dia lupa niat? Bagaimana kalau dia lupa niat? Nah, sebelum kita berbicara itu, ya, di sini Syekh menyebutkan, wa bi sya'ni saumil fardi fa alaihi ayyubayyitan niyata min qabli tulu'il fajri. Berkaitan dengan puasa wajib, puasa fardu, diantaranya puasa Ramadan, maka wajib bagi seseorang untuk berniat di malam hari. Niatnya kapan? Di malam hari, qabla tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar. Ini wajib berniat kapan? Di malam hari, bukan berniat di siang hari. Bukan berniat di siang hari, tapi berniatnya di malam hari. Yang namanya malam itu bermula dari terbenamnya matahari sampai sebelum terbit fajar. Itulah waktu berniat untuk berpuasa. Nah, dan ini wajib hukumnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai terang bagi kalian mana benang putih, mana benang hitam, ya, minal fajri, yaitu waktu fajar, sampai jelas fajar. Tsumma atimmus siyama ilal lail, lalu sempurnakanlah puasa itu sampai di malam hari. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka sekali lagi, menurut mayoritas ulama, jumhurul ulama, ya, bahwa puasa Ramadan tidak sah kecuali kalau diniatkan di malam hari. Harus diniatkan di malam hari. Ya. Kalau dia tidak berniat di malam hari, maka tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Misalnya dia baru niatnya di siang hari, maka tidak sah. Nah, yang jadi masalah bagaimana kalau dia lupa. Nah, dia lupa berniat di malam hari. Ya. Nah, bagaimana ini? Terjadi ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan kalau dia lupa niat, maka tidak ada puasa baginya. Ya, tidak ada puasa baginya. Tapi menurut Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, ya, bahwa kalau dia lupa ini udzur syar'i, maka puasa tidaklah batal dengan dia lupa berniat di malam hari. Sebagaimana dia tidak berdosa karena sebab kelupaannya itu. Iya. Nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Dan ini ditunjukkan juga dengan hadis Salamah ibnul Aqwa, bahwa Rasulullah ketika mengutus seseorang untuk mengumumkan puasa Asyura, maka diumumkan ketika itu, ya, bahwa annaman kana akala falyasumma baqiyata yaumihi. Siapa yang sudah terlanjur makan, maka hendaknya
dia menahan diri tetap berpuasa di sisa harinya. Jangan teruskan makanannya. Ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, dan haditsnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim, dan pendapatnya Ibnu Hazm ini kuat. Ya kalau dia lupa, maka insyaallah hal tersebut tidak membatalkan puasanya. Nah, mengapa kita katakan bahwa wajib berniat di malam hari? Berdasarkan ayat tadi, dan juga lebih terang lagi hadisnya Hafsah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah bersabda, "Malam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat di malam hari untuk berpuasa sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai dan Ibn Majah. Nah, dan dimaklumi juga bahwa puasa itu kan dimulai dari fajar. Ya, dimulai dari fajar, dan niat mesti sebelum itu. Yang namanya niat kan syarat suatu ibadah, dan dia sebelum melakukan ibadah. Puasa mulainya dari semenjak terbit fajar, maka sebelum terbit fajar wajib berpuasa, wajib berniat. Sebelum terbitnya fajar wajib berniat, karena kalau sudah terbit fajar wajib berpuasa. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ulama mengatakan bahwa wajibnya berniat di malam hari ini bukan hanya mencakup puasa Ramadan saja. Ya, tetapi puasa wajib yang lain, ya, misalnya puasa qadha atau puasa karena bayar kafarah dan lain-lainnya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, hanya di sini beliau katakan, wa amma fin nafli, adapun dalam puasa sunnah, fatasihun niyatu fin nahar, maka sah niatnya kalau walaupun dilakukan di siang hari, dengan syarat dia belum makan dari semenjak terbit fajar. Itu syaratnya. Jadi dalam puasa sunnah tidak disyaratkan niat di malam hari, boleh walaupun di siang hari, dengan syarat dia belum makan dari semenjak terbit fajar. Kalau dia sudah makan, ya tidak ada lagi puasa. Tapi kalau dia belum makan memang dari terbit fajar, ya, asalnya memang dia tidak niat puasa. Nah, karena dia lihat mungkin di dapurnya belum ada makanan, sudahlah saya puasa aja lah. Kebetulan memang belum makan juga. Nah, boleh kalau puasa sunnah. Mana dalilnya? Faqad sabata fi sahihi Muslim, telah sabit dalam sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah suatu hari pernah berkata kepadaku, bersabda kepadaku, hal indakum syai', wahai Aisyah, kamu ada makanan tidak? Faqulna la, kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, qala fa inni idan shaim, kalau begitu saya berpuasa. Kalau begitu saya apa? Berpuasa. Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi sebelumnya tidak berpuasa. Kemudian karena tidak ada makanan, menunjukkan Nabi kan sebelumnya mau makan kan? Iya. Tapi karena tidak ada makanan, Nabi pun mengubah niatnya mau berpuasa semenjak itu. Fasoma alaihi salatu wassalam wa azama ala siyami min hinih. Maka Nabi pun berpuasa ketika itu, dan beliau baru berniat puasa pada saat itu. Nah, dari hadits ini menunjukkan boleh bagi orang yang berpuasa sunnah untuk meniatkannya walaupun siang hari, walaupun di siang hari. Iya, boleh. Asalkan dia belum makan dari semenjak terbit fajar. Adapun puasa wajib tidak boleh seperti itu. Kalau puasa wajib tidak boleh seperti itu. Harus wajib niat di malam hari. Wajib berniat di malam hari. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, mungkin ini yang bisa kami paparkan terkait dengan pembahasan ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.